Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, di mana saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam klasik pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana dalam sejarah Islam terdapat masa yang sangat penting setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa itu adalah awal berdirinya pemerintahan Islam yang dipimpin oleh para khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam menghadapi berbagai tantangan besar, baik suku Arab yang mulai memberontak, muncul nabi-nabi palsu, dan sebagai orang menolak membayar zakat. Keadaan tersebut membuat persatuan umat Islam berada dalam ancaman besar. Namun, di tengah situasi yang sangat sulit itu, hadir seorang pemimpin yang memiliki sifat jujur, tegas, sederhana, dan penuh pengorbanan. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan khalifah pertama dalam sejarah Islam sekaligus sahabat terdekat Rasulullah SAW. Walaupun masa pemerintahannya hanya 2 tahun, jasa dan perjuangannya sangat besar bagi perkembangan peradaban Islam klasik. Banyak sahabat merasa sangat sedih dan kehilangan arah. Bahkan Umar bin Khattab sempat tak percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Dalam suasana penuh duka, Abu Bakar datang dan menenangkan umat Islam dengan berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Perkataan tersebut membuat umat Islam kembali tenang dan sadar bahwa perjuangan Islam harus tetap dilanjutkan. Setelah itu, para sahabat melakukan musyawarah untuk menentukan pemimpin umat Islam berikutnya. Setelah melakukan musyawarah, para sahabat sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Pemilihan ini dilakukan karena Abu Bakar memiliki banyak keutamaan. Beliau adalah sahabat paling dekat dengan Rasulullah, orang yang menemani hijrah ke Madinah, dan termasuk orang pertama yang masuk Islam. Selain itu, Abu Bakar dikenal sebagai pribadi yang jujur dan amanah, sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq yang berarti orang yang membenarkan. Sebagai khalifah, Abu Bakar memiliki tanggung jawab besar, yaitu menjaga persatuan umat Islam dan melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah SAW. Beliau juga menegaskan bahwa seorang pemimpin harus melayani rakyat dengan adil dan mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tantangan terbesar Abu Bakar pada awal pemerintahannya adalah munculnya Perang Riddah. Perang Riddah adalah perang melawan kaum murtad dan pemberontakan yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beberapa suku Arab mulai keluar dari Islam karena mengira ajaran Islam akan berakhir setelah Nabi wafat. Ada pula kelompok yang menolak membayar zakat kepada pemerintahan Islam. Selain itu, muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, Tulaihinhah, dan Sajjah yang mengaku menerima wahyu. Keadaan ini sangat berbahaya bagi persatuan umat Islam. Abu Bakar dengan tegas memutuskan untuk melawan semua pemberontakan tersebut. Walaupun sebagian sahabat khawatir karena kondisi umat Islam sebelum stabil, Abu Bakar tetap teguh mempertahankan aturan Islam. Beliau mengatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam. Pasukan Islam kemudian dikirim ke berbagai wilayah Jazirah Arab. Salah satu peperangan terbesar adalah peperangan Yamamah melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Dalam perang tersebut, pasukan Islam akhirnya berhasil meraih kemenangan. Keberhasilan Abu Bakar mengatasi perang Riddah membuat umat Islam kembali bersatu dan kuat. Hal ini menjadi dasar penting bagi perkembangan peradaban Islam pada masa berikutnya. Peristiwa Perang Yamamah membawa dampak besar bagi umat Islam. Banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan tersebut. Hal ini membuat Umar bin Khattab merasa khawatir jika ayat-ayat Al-Quran akan hilang. Umar kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf.
Awalnya Abu Bakar merasa ragu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah memerintahkan hal tersebut secara langsung. Namun, setelah mempertimbangkan manfaat dan pentingnya menjaga keaslian Al-Quran, beliau akhirnya setuju. Tugas mengulang Al-Quran diberikan kepada Zaid bin Sabit. Zaid mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari hafalan para sahabat serta berbagai media tulisan seperti pelempah kurma, kulit hewan, batu, dan tulang. Proses ini dilakukan dengan sangat teliti agar tidak terjadi kesalahan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar menjadi jasa besar dalam menjaga kemurnian kitab suci umat Islam hingga sekarang. Selain menjaga persatuan umat Islam, Abu Bakar juga mulai melakukan perluasan wilayah Islam. Beliau mengirim pasukan ke wilayah Irak dan Syam. Tujuannya, perluasan wilayah ini bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjaga keamanan negara. Pasukan Islam berhasil meraih kemenangan di berbagai wilayah penting. Ekspansi ini menjadi awal perkembangannya kekuasaan Islam di luar Jazirah Arab. Perluasan wilayah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi dan perdagangan. Hubungan dengan berbagai bangsa juga mulai terjalin. Dari sinilah keberadaban Islam berkembang menjadi peradaban besar yang memengaruhi dunia. Dalam menjalankan pemerintahan, Abu Bakar menerapkan prinsip musyawarah dan keadilan. Beliau sering berdiskusi dengan para sahabat dalam mengambil keputusan penting. Abu Bakar juga dikenal sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun menjadi khalifah, beliau tetap hidup seperti rakyat biasa. Beliau tidak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Sebagai pemimpin, Abu Bakar sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Sikap sederhana, jujur, dan amanah menjadikan beliau dicintai oleh masyarakat. Setelah memimpin selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Sebelum wafat, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai calon penggantinya. Akhirnya, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq wafat dan dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW di Madinah. Walaupun masa pemerintahan singkat, jasa beliau sangat besar dalam menyelamatkan persatuan umat Islam dan membangun dasar peradaban Islam klasik melalui pencatatan atau pembukuan Al-Quran. Dalam kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kita belajar banyak hal penting. Kita belajar tentang kejujuran, keberanian, kesederhanaan, tanggung jawab, dan pengorbanan demi kepentingan umat. Beliau berhasil menjaga persatuan Islam di masa sulit dan meletakkan dasar kekuatan bagi perkembangannya peradaban Islam. Sebagai generasi muda, kita dapat meneladani sifat-sifat baik Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga sejarah dari Abu Bakar ini menambah wawasan dan memperluas kecintaan kita kepada peradaban Islam.